Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Semaul Husna dari Prodi Sarjana Terapan Kebidanan. Hari ini saya akan melakukan praktek manual plasenta pada kasus retensio plasenta. Selamat menyaksikan. Alatnya sendiri kita bisa lihat handspoon, keteter, kasa, klem, duk steril, obat-obatan, squid, Mirbekan atau bengkok, betadin, kapas, tensi, stetoskop, APD lengkap, alat pelindung diri dimulai dari sepatu boot, celemek atau apron, kemudian ada masker, ada kacamata dan cup. Larutan klorin untuk desinfektan sarung tangan, kemudian ada tempat untuk plasenta dan lampu sorot. Setelah itu lakukan inform consent. Permisi Ibu, saya Dian Asmaul. Hari ini saya akan melakukan manual plasenta kepada Ibu. Karena plasenta Ibu belum lahir 30 menit setelah persalinan. Nanti saya akan memasukkan tangan saya sampai di siku ke dalam rahim Ibu untuk mengambil plasenta. Kalau rasanya sakit Ibu, nanti Ibu tarik nafas ya. Sebelum melakukan tindakan, pastikan pasien sudah dalam keadaan terpasang infusnya. Sebelum melakukan tindakan, pastikan kita menggunakan alat pelindung diri. Yang pertama, kita menggunakan sepatu boot. Setelah itu, gunakan apron atau celemek. Menggunakan masker dan kacamata. Dan yang terakhir, gunakan topi. Kemudian kita mencuci tangan. Lepaskan semua perhiasan yang berada di tangan, seperti cincin, gelang, dan jam tangan. Lalu sing-singkan lengan baju agar tidak basah terkena air. Setelah itu, basahi kedua telapak tangan, lalu ambil sabun menggunakan punggung tangan, kemudian gosok di telapak tangan, punggung jari, selah-selah jari secara bergantian kiri dan kanan. Gerakan mengunci, lalu ibu jari secara bergantian kiri dan kanan. Setelah itu ujung jari atau kuku. Kemudian bilas tangan menggunakan air mengalir dan bersih. Setelah itu matikan keran dan keringkan tangan menggunakan handuk atau tisu. Kemudian gunakan sarung tangan atau handscoon. Lakukan pemberian sedativa dan analgetik melalui infus. Lakukan kateterisasi kandung kemih. Pastikan kateter masuk ke dalam kandung kemih dengan benar. Lalu cabut kateter setelah kandung kemih dikosongkan. Setelah itu gunakan sarung tangan steril yang panjang. Pegang klem tali pusat di antara jari telunjuk dan tengah. Kemudian, regangkan tali pusat secara perlahan dan sejajar. Masukkan jari tangan secara obstetrik dengan menelusuri tali pusat hingga lokasi plasenta berada. Saat plasenta teraba, tangan di atas perut menyangga fundus dan tidak melakukan dorongan untuk mencegah inversio uteri. Gerakan jari-jari di dalam uterus ke pinggir hingga ke tepi plasenta berada. Lalu pertahankan jari-jari secara rapat, letakkan pinggir tangan di antara plasenta dan dinding rahim dengan telapak tangan menghadap plasenta. Secara bertahap, gerakan tangan kanan dengan gerakan yang lembut sampai seluruh plasenta terpisah dari dinding uterus dengan gerakan menyamping. Curigai adanya plasenta akreta dan siapkan tindakan bedah. Pada saat tangan kanan masih di dalam kavum uteri, lakukan eksplorasi ulang untuk memastikan tidak ada bagian plasenta yang masih melekat pada dinding uterus. Pindahkan tangan kiri ke atas simfisis untuk menahan uterus pada saat plasenta dikeluarkan.
Saat plasenta terlepas seluruhnya, cengkeram plasenta dan yakin semua jaringan plasenta terambil. Keluarkan jaringan plasenta dalam genggaman secara perlahan. Lakukan masas agar uterus tetap berkontraksi. Periksa plasenta untuk meyakinkan plasenta lengkap. Setelah itu, simpan plasenta ke dalam wadah plasenta, lepaskan klem dan rendam dalam larutan klorin. Periksa kembali bila ada robekan pada jalan lahir. Berikan 10 unit oksitosin dalam 500 ml cairan NaCl 0,9%. Lakukan penjahitan bila terdapat robekan pada jalan lahir. Setelah selesai melakukan tindakan, bersihkan ibu. Lalu dekontaminasi sarung tangan dan peralatan yang telah digunakan saat melakukan tindakan. Setelah selesai melakukan tindakan, cuci tangan. Lepaskan alat pelindung diri, topi, kacamata, masker. Kemudian lepaskan celemek. Dan yang terakhir, lepaskan sepatu boot. Saya sudah selesai melakukan tindakan mengeluarkan plasenta dari rahim ibu. Apabila ibu merasa ada keluhan atau mungkin ada yang sakit mungkin bagian perutnya atau apa, nanti ibu bisa hubungi saya atau datang ke fasilitas kesehatan terdekat. Monitor TFU, perdarahan per vaginam dan tanda vital setiap 15 menit pada jam pertama dan 30 menit pada jam kedua. Periksa kembali kontraksi uterus agar tidak terjadi perdarahan.